Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita mulai berdoa di dalam hati. Amin. Kita mulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kau niscaya kagum
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, dengan tema Allah menjawab setiap pergumulan, yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat ke-10. Kita baca secara bergantian, nanti di ayat ke-10 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, 1 minggu yang kita lalui, tentu banyak kali dosa kita, dosa terhadap sesama, terhadap keluarga, terlebih terhadap Tuhan kita. Di saat ini marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengampuni, untuk memohon ampun segala dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus yang
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan namanya pada malam hari ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memberlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini yaitu dari kitab Nehemia pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian dituliskan. Nehemia memperhatikan
keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah kehidupan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada lagi yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang-hutang itu, hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Nehemia bukanlah seorang nabi, tapi Nehemia adalah
salah seorang Yahudi yang mengalami pembuangan ke Babilonia. Tetapi entah bagaimana Tuhan bekerja atas hidupnya, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya, Nehemia direkrut Raja Persia, Raja Artasasta, menjadi juru minum raja. Saudara tahu bahwa kedudukan sebagai juru minum itu adalah satu kedudukan yang sangat penting. Kenapa begitu penting? Karena hidup matinya seorang raja kadang-kadang ditentukan oleh apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Apalagi pada zaman dahulu, mungkin juga sampai pada masa sekarang ini, ada banyak pihak, ada banyak orang-orang yang berusaha meracun raja, yang berusaha membunuh pemimpin negara. Itu bisa dari lawan-lawan politiknya, bisa dari orang yang merasa sakit hati, bisa datang dari orang yang dendam, bahkan itu bisa terjadi dari orang-orang yang dipercayainya. Jadi seorang juru minum inilah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, terhadap hidup matinya seorang raja melalui apa yang dimakan dan apa yang diminum. Dengan kedudukannya itu, pastilah Nehemia menikmati kemewahan di istana. Pastilah hidupnya berlimpah. Tetapi ada satu hal yang perlu kita teladani dari dirinya. Meskipun dia hidup di tengah-tengah istana dengan berbagai kemewahan dan kemakmuran, tapi hatinya tidak bisa dipisahkan dari keluarganya, dari saudaranya, dari orang-orang Yahudi atau Yehuda yang baru pulang dari Babilonia. Mungkin kita masih ingat bahwa kerajaan Persia atau Iran yang sekarang itulah yang mengalahkan Babilonia atau Irak yang sekarang. Kemudian Raja Persia, waktu itu Kores atau Sirus namanya, memulangkan semua orang yang ditawan supaya kembali ke negerinya, membangun negeri masing-masing, beribadah kepada Allah masing-masing. Jangan menjadi tanggungan negara, jangan menjadi beban negara di sini. Ayo pulang, bangun negerimu, cukup bayar pajakmu. Nehemia prihatin, bagaimana mungkin bangsaku ini bisa hidup di negeri yang sudah 70 tahun ditinggalkan. Saudara-saudara, pastilah mereka tidak menemukan lagi rumah mereka. Pastilah mereka tidak menemukan lagi ladang-ladang mereka. Karena rumah dan ladang-ladang itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak ikut ke pembuangan Babel. Dan pastilah itu akan menimbulkan kesulitan ekonomi kepada mereka. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, rumah mereka, pencaharian mereka. Inilah yang menggelisahkan hati Nehemia. Tambah lagi ada laporan dari seorang yang baru kembali dari Yehuda bernama Hanani. Dia melaporkan bahwa bangsa itu hidup sangat-sangat memprihatinkan. Tolonglah kami. Mendengar itu Nehemia menangis dan berdoa, berpuasa beberapa hari. Kemudian dia menghadap Raja Persia. Ya Raja yang mulia, izinkanlah aku untuk kembali ke negeriku, melihat keadaan keluargaku dan saudara-saudaraku. Raja menyambut baik permintaan Nehemia.
Silahkan. Mau berapa hari kau perlu ke sana? Silahkan. Bahkan aku akan menyediakan surat jalan, surat tugas, supaya pemerintah perwakilan Persia yang ada di sana menyediakan segala yang kau perlukan, termasuk pembangunan negeri itu. Silahkan. Nehemia berangkat. Dan bukan hanya itu, Nehemia diberi jabatan menjadi seorang bupati di, kalau istilah sekarang, di Kabupaten Yehuda, termasuk Jerusalem. Ketika dia sampai di sanalah mendengar keluhan tadi, betapa ngerinya kehidupan bangsanya, saudaranya. Mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya minuman, mereka tidak lagi punya rumah, tidak punya ladang, kebun. Semua tergadai kepada para rentenir. Dan mereka tidak sanggup membayar utang mereka. Sampai-sampai anak-anak mereka yang laki-laki, yang perempuan diambil untuk membayar hutangnya. Nehemia merasa geram melihat perilaku bangsanya yang memperlakukan sesamanya begitu tersiksa hidupnya. Dan dia mengadakan musyawarah, mengadili umat itu. Hai para rentenir, para pemuka, kalian sudah berbuat kejahatan kepada saudaramu. Kalau negeri Persia berusaha memulangkan kalian dari tawanan, dari pembuangan, kenapa justru kalian saling menawan, saling memperbudak, memperhamba sesama? Pulangkan tanah mereka, pulangkan rumah mereka, lepaskan anak-anak mereka, pulangkan kebun anggurnya, kebun jaitunnya, pulangkan. Seharusnya kalian takut akan Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengembalikan kalian ke negeri ini? Kenapa sekarang kalian saling menindas, saling memperdaya sesamamu? Melalui sidang itu, Nehemia menuntut rakyatnya, bangsanya, dan rakyatnya merasa malu, tertunduk. Kami akan memulangkan semua itu. Kami akan kembalikan semua yang mereka punya itu. Kami tidak akan menagih lagi hutang-hutang mereka itu. Baik, panggil imam. Lakukan perjanjian di hadapan Tuhan bahwa ini harus dilakukan. Bagi yang tidak melakukan ini, dia akan dikebaskan Tuhan seperti kebasan baju ini. Inilah kehadiran Nehemia di tengah-tengah bangsanya. Teladan yang saya katakan kita perlu ambil dari peristiwa ini adalah meskipun Nehemia sudah hidup enak, sudah hidup makmur, tapi dia masih peduli kepada sesamanya, peduli kepada bangsanya, apalagi kepada saudaranya yang berkekurangan, korban hutang piutang, korban rentenir, korban kerakusan dunia ini. Dia berbuat sesuatu untuk menolong mereka, membebaskan mereka sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita sekarang, saudara dan saya sudah mengaku sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya, apakah sebagai umat Tuhan kita masih melakukan penindasan, saling menyakiti, memeras,
memperlakukan anak-anak saudara kita seperti barang mainan, memperlakukan teman kita, pacar kita sebagai budak seks yang memenuhi hasrat kita. Apakah ada dari antara kita memperlakukan pacarnya sebagai mesin ATM? Dia berpura-pura mencintai dengan alasan mencintai, tapi menguras habis pacarnya dengan alasan belum datang kiriman orang tua. Bapakku sakit, jadi belum ada kiriman, tolonglah. Pacarnya mengeluarkan kiriman dari orang tuanya. Hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan kejahatan seperti itu. Saudara-saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh memeras mereka, menindas mereka. Yang paling ngerinya nanti selama kita pacaran, kita memperlakukan dia sebagai ATM, kita memperlakukan dia dengan memuaskan nafsu kita. Tetapi setelah kita bekerja, setelah mapan, setelah berhasil, kita mengawini yang lain. Coba bayangkan kalau adikmu diperlakukan seperti itu. Kalau kakakmu diperlakukan seperti itu, abangmu diperlakukan seperti itu. Apakah hatimu tidak sakit? Saudara-saudara, selaku anak-anak Tuhan, kita harus memperlakukan saudara-saudara kita, sesama kita, pacar kita, teman kita, tetangga kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikapmu ketika ada kau dengar temanmu, tetanggamu sedang sangat-sangat berkekurangan? Dia kesulitan ekonomi dari orang tuanya kalau dia masih kuliah misalnya. Apa yang kau lakukan ketika kawanmu ini nyaris tidak makan, nyaris DO karena tidak membayar biaya kuliah? Dia tidak berani pergi berobat atau membeli obat karena tidak ada uang. Apa yang kamu lakukan sebagai anak Tuhan? Apakah kita cukup mengatakan, aduh belum datang ya kirimannya? Belum Kak, wah, sabar ya, sabar. Kemudian bagaimana kuliahmu? Kau bisa ikut UAS? Mungkin enggak Kak, karena belum bayar. Aduh, gimana ya? Kasihan kali nasibmu ya. Lalu ada kawan kita yang sakit, menggigil, sakit ya? Aduh kasihannya kamu. Tapi kita tidak berusaha membawanya berobat. Kita tidak berusaha membelikan obat. Kita hanya cuma berdecak. Kasihannya ya. Cicak juga di dinding berdecak itu. Apakah saudara sama dengan cicak di dinding? Tentu tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya berpikir, ya Tuhan, beginilah penderitaan saudaraku ini, apa yang bisa kulakukan Tuhan? Apalagi kalau dia sudah terancam putus kuliah. Kenapa saudara tidak menelepon orang tuamu? Pak, Ma, ada kawanku terancam DO ini karena tidak membayar kuliah. Tolonglah Pak, Ma, kirimkan dulu rezeki yang Bapak Mama terima supaya jangan DO ini. Ya, mungkin orang tua akan bilang, lah itu kan bukan tanggung jawabku nak. Kan ada orang tuanya yang menanggung jawab itu. Iyalah Mak, iyalah Pak, betul itu. Tapi ini aku tidak bisa tentram belajar kalau melihat penderitaannya ini. Aku sendiri
susah ini melihat dia begini. Kirimkanlah Pak, Ma, gitu. Saya yakin ayah dan ibu kita itu akan salut. Waduh, anakku ini belum berpenghasilan tapi sudah memikirkan orang lain. Iyalah, baguslah itu, dikirim. Atau mungkin cara kedua, kalau ada kawan kita yang berkesusahan, berkekurangan, kenapa kita tidak berunding? Loh kawan-kawan, ada kawan kita begini-begini, bisa enggak kita urukan? Ya semampu kita saja, berapa, supaya dia tidak jadi DO. Marilah kita rame-ramekan begitu. Saya kira banyak saudara-saudara kita, apalagi yang seiman dengan kita, jangan-jangan yang tidak seiman dengan kita juga akan ikut urukan. Oh iyalah, nah sekian dari saya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menolong dia. Kenapa? Saudara-saudara, mungkin saat itu dia hanya seorang mahasiswa yang miskin. Tapi di kemudian hari, saudara belum tahu dia akan jadi apa. Jangan-jangan satu saat dia menjadi atasanmu. Di luar dugaan kita. Di satu perusahaan atau di satu dinas atau instansi, dia atasan kita. Dan begitu dia mendengar kita bekerja di tempatnya, lah, kaunya rupanya di sini katanya. Sudah bisa saudara membayangkan itu. Itu semua di luar pikiran kita, dugaan kita. Jadi selagi masih seseorang itu hidup, segala kemungkinan bisa terjadi, saudara-saudara. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka yang sedang berkesusahan. Yang kedua, ketika kita sibuk peduli dan memikirkan saudara-saudara kita yang berkesusahan, saudara tahu siapa seharusnya yang bertindak menolong itu? Yang pertama adalah Tuhan. Tuhanlah yang harus menyelesaikan persoalan saudara kita itu. Tetapi sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, Tuhan juga rindu melihat kita. Apakah kita bisa berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan Tuhan ini? Dan satu rahasia surgawi saya kasih tahu kepada kita. Ketika kita berpikir untuk saudara kita ini, dengan tulus hati ya, dari iman, Tuhan sedang berpikir untuk keperluanmu. Untuk keperluanmu dan keperluan teman-teman yang kau pikirkan itu. Kalau Tuhan mau berbagi kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan ini, Dia pertama-tama akan memberikan kepadamu. Dia akan mencurahkan dulu kepadamu supaya kamu bisa berbagi kepada Dia. Tapi kalau kita hanya sor sendiri, memikirkan diri sendiri, ya mungkin Tuhan memberi, tapi hanya secuil, karena hanya untukmu, ya udahlah segini cukup sama kamu. Karena Tuhan tidak melihat kita berusaha berbagi. Itu rahasia yang pertama. Ketika kamu berpikir menolong, menyelamatkan, berbuat yang baik kepada sesama, saat itu juga Tuhan sedang berpikir memberikan sesuatu kepadamu supaya kamu mampu melakukan itu. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah, saudara-saudara, kebahagiaan itu bukan saat kita menikmati yang enak sendirian. Bisa kamu tes. Coba kamu beli BPK 1 kilo atau 2 kilo. Taruh di depanmu, jus, 2 gelas jus. Kemudian pesan pizza 1 meter panjangnya, lalu kau makan dengan lahapnya.
Apakah saudara bahagia ketika memakan itu? Saya enggak yakin. Karena tidak lama setelah itu, besoknya mungkin kepalamu akan sakit. Karena tensimu naik, terlalu banyak makan daging babi. Mungkin beberapa minggu kemudian berat badanmu akan bertambah. Karena makan pizza 1 meter 1 orang. Kamu akan mengalami kesulitan di pencernaanmu. Ada perasaan tidak beres, perut gembung, tidak nyaman, terasa sesak. Tidak ada kebahagiaan kalau kita hanya makan sendiri, sur sendiri, enak sendiri. Tidak. Rahasia yang mau saya kasih tahu adalah kebahagiaan itu seringkali kita alami ketika orang lain menikmati apa yang kita lakukan. Kemarin saya pulang dari Haranggaol, di sana ada pembinaan majelis. Lalu mulai dari Tahura ke arah Panatapan ini, jalanan macet. Kendaraan melambat, saya pun melambat. Mata saya tertuju kepada seorang penjajah yang pakai sepeda motor. Mungkin penjajah es krim atau penjajah apa ya, saya kurang tahu di dalam kotaknya itu, di belakang sepeda motornya. Dia berhenti di depan seorang gelandangan yang sudah hitam legam, yang bajunya koyak-koyak, compang-camping. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari gantungan sepeda motornya. Saya lihat bungkusan itu berisi makanan dan sebungkus minuman, air minum. Dia kasih kepada gelandangan ini. Gelandangan ini senyum-senyum. Senang sekali. Saudara-saudara, melihat itu saja saya sangat bahagia. Kenapa? Ternyata di dunia ini masih ada orang yang berhati mulia. Dia seorang penjajah es krim atau penjajah dagangan kecil dengan sepeda motor. Tapi dia sudah tahu berbagi berkat kepada gelandangan ini. Aduh, bagaimana dengan kami ini? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah berpikir untuk tetanggamu, sesamamu yang sedang menjerit-jerit kelaparan, menjerit-jerit kesakitan? Saya melihat itu berbahagia. Terima kasih Tuhan, masih ada manusia yang berhati mulia, walaupun dia bukan orang kaya. Jadi saudaraku, jangan berpikir kamu punya penghasilan besar dulu baru berbuat sesuatu. Tidak perlu. Saya tahu kalian masih banyak mahasiswa, belum berpenghasilan kemungkinan. Tetapi ada berkat, ada rezeki yang diberikan Tuhan lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, bahkan sebagian dari kalian menerima rezeki lewat beasiswa. Bagaimana saudara berbagi dengan apa yang kamu terima itu kepada mereka-mereka yang sangat kelaparan, kesesakan, kesulitan, kekurangan? Kalau saudara benar-benar anak Tuhan, pasti saudara berpikir untuk berbagi. Dan ketika saudara berbagi, saudara akan dihadiahi oleh Tuhan rasa kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan ketika kita menikmati sendiri, tapi justru ketika orang lain menikmati apa yang baik yang kita lakukan kepadanya. Saya takut terlalu panjang khotbah ini kalau saya ceritakan pengalaman saya. Tapi enggak apa-apa, saya coba sesingkat mungkin. Satu ketika waktu saya masih pendeta muda, belum berkeluarga, ada seorang mahasiswa datang kepada saya minta tolong, Pak, tolong saya Pak. Kenapa? Mama enggak mampu lagi membayar uang kuliahku. Oh iya.
karena saya baru pendeta waktu itu, ya belanja pun tidak begitu banyak. Artinya penghasilan untuk biaya hidup saya belum begitu banyak waktu itu. Artinya kalau mau membiayai kuliah nggak bisa, belum sanggup. Lalu saya bilang begini, namanya Sianto, toh untuk membantumu membayar uang kuliahmu mungkin aku tidak sanggup, tapi kita bisa mencoba. Saya memberikan nama kepadamu dan alamatnya. Katakan saya yang menyuruh kamu. Oh iya Pak. Oh kalau begitu pun gak apa-apa Pak, terima kasih katanya. Saudara-saudara, dia pulang dengan bersuka cita. Saya hanya kasih sedikit saja untuk ongkosnya. Beberapa tahun kemudian, saya ada urusan ke kampus itu untuk menjumpai dosennya. Jadi waktu itu saya masih naik bus, lalu naik angkot, turun dari angkot, saya memasuki gerbang kampus. Saya tiba-tiba diterkam seorang anak muda yang badannya besar, gemuk. Sementara saya baru turun dari angkot masih masih linglung-linglung karena kadang-kadang ngantuk kan di angkot. Tiba-tiba dipeluk seorang anak muda. Saya marah pada waktu itu. Ini anak kurang ngajar, kok enaknya memeluk. Saya enggak kenal dia. Jadi karena dia melihat saya heran, lalu dia bilang, "Pak, aku ini." "Siapa kau? Kenapa kau peluk saya?" "Aku ini Pak Sianto yang datang ke rumah Bapak dulu." "Hah?" Baru saya sadar, saudara-saudara, ternyata badannya sudah gemuk. Sejak Bapak kasih nama itu, uang kuliah saya lancar dan bahkan dikasih biaya bulanan saya, Pak. Air mata saya menetes. Ya Tuhan, begitu sedikitnya pertolongan yang kuberikan kepadanya. Ternyata dia sudah sangat-sangat berbahagia. Dan sekarang dia sudah preses di gereja itu. Saudara-saudara, dia yang menjadi preses. Saya nggak pernah jadi preses, tapi saya yang berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita menikmati, tapi bisa juga karena orang lain menikmati. Kita yang bahagia. Yang kedua, kepada Bapak Ibu yang sudah punya anak, tolong semasa anak-anak masih bersamamu, tolong berbagi berkat dengan mereka. Jangan terlalu pelit untuk anak-anakmu, karena akan ada waktunya anak-anakmu itu akan menjauh darimu, karena mereka sudah kerja di mana-mana, sudah sekolah di mana-mana. Kalau kita hanya sibuk mengumpulkan dan kita pelit kepada anak-anak kita, kapan anak-anak kita ini merasakan kebaikan ayahnya, kebaikan ibunya? Ya saya tahu, memang orang tua selalu berpikir nanti enggak cukup. Tapi ada juga orang tua kadang-kadang yang rakus. Dia mau berpikir kalau banyak tabungannya, banyak asetnya, nanti banyak yang dibagikan untuk anak-anak. Halo, hati-hati. Kalau kita punya banyak tabungan, banyak aset, jangan kita kira itu bukan menjadi sumber konflik. Bisa menjadi sumber konflik ketika kita sakit sekarat. Anak-anak sudah berpikir, rumah yang manalah samaku, kebun yang manalah samaku. Ada berapa banyak tabungan bapak ini ya? Karena kita pelit, dia akan bertanya di mananya disimpan bapak ini, hartanya ini katanya. Dia tidak berpikir supaya bapaknya sembuh, tapi dia berpikir bagaimana mengambil harta. Itu kalau ada. Coba kalau tidak ada, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir, ya Bapak janganlah, ya Tuhan janganlah Engkau ambil bapakku ini. Biarlah kami hidup sampai dia di hari tuanya. Gak ada berpikir mau mengambil ini, gak ada itu. Tapi karena orang tua tadi pelit di masa muda anak-anak, di hari tuanya anak-anak akan berpikir akan mengambil.
Hati-hati. Bukan hanya kepada orang tua ya, juga kepada saudara-saudara yang mahasiswa nanti akan jadi orang tua ya. Akan kawin dan akan punya anak, amin. Hati-hati, jangan pelit kepada anak-anak. Apalagi semasa anak-anak masih bersama dengan kita. Bagikan sukacita, bagikan berkat-berkat itu, sering-sering bawa ke restoran, makan bersama. Apalagi di hari-hari yang khusus, di hari ulang tahunnya. Bahagiakan dia. Ada masanya Bapak Ibu mereka meninggalkan kita dan kita tinggal berdua dengan istri kita. Lalu yang kita kumpulkan itu mau diapain? Mau kita membiayai makan daging tiap hari? Matilah kita. Kebahagiaan itu sekali lagi ketika orang lain menikmati apa yang kita lakukan. Bukan ketika kita menikmati apa yang kita lakukan, bukan. Saudara-saudara, saya yakin yang berkumpul ini, yang ibadah hari ini, masing-masing punya pergumulan. Saudara mungkin berdoa, bahkan berpuasa untuk pergumulanmu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau kita berdoa dan berpuasa, janganlah hanya untuk pergumulan kita, tapi bergumul jugalah kita untuk pergumulan saudara-saudara kita. Bawalah pergumulan mereka juga di dalam doa syafaatmu kepada Tuhan. Jangan cuma membawa persoalanmu kepada Tuhan. Doakan juga orang-orang di sekitarmu yang memerlukan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Karena ketika kamu memikirkan orang lain, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan sedang memikirkan kamu. Saya punya pengalaman satu lagi. Ketika saya waktu mahasiswa, dosen saya mengatakan kepada saya, coba tanya kawan-kawanmu, siapa yang belum punya biaya untuk meja hijau? Kebetulan ada warga jemaat, keluarga saya mau membantu. Saya tanyalah satu-satu kawan saya, "Loh, kau udah punya biaya meja hijau?" "Udah." "Kau?" "Udah." "Kau udah." Lalu saya umumkan di kelas, "Saudara-saudara, ada berkat ini. Siapa dari antara kita yang belum punya biaya meja hijau?" "Ah, sudah dikasih orang tua." "Oh gitu ya." Lalu setelah 1 minggu saya menghadap dosen ini. "Gimana? Udah dapat orangnya?" "Ah, semuanya sudah punya, Pak." "Oh begitu. Kau?" "Ya belum, Pak." "Lah, kenapa kau cari orang padahal kau belum dapat?" "Lah kan Bapak bilang cari kawanmu." "Ya enggak beranilah saya, Pak." "Alah, ya udah sama kau aja." Nah, tapi bikin suratmu, waktu itu masih pakai surat-suratan ya, belum pakai SMS atau WA. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih kepadanya. Saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan kepada Bapak itu, "Lah Pak, saya pun belum," enggak berani saya. Karena dia bilang, "Tanya kawan-kawanmu." Ya saya tanyai. Ternyata begitu cara Tuhan menolong saya. Karena saya tidak memikirkan kepentingan saya, malah yang dicari itu menjadi kepentingan saya. Menjadi biaya meja hijau saya. Saudara-saudara, inilah kabar baik melalui firman Tuhan dari pengalaman Nehemia untuk kita pada malam ini. Kiranya anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini boleh menunjukkan bukti iman percayanya. Karena seperti kata Yakobus dalam Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi iman yang hidup itu adalah iman yang berbuah. Tuhan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, melalui pengalaman hamba-Mu Nehemia, Engkau menyegarkan kembali belas kasihan-Mu kepada kami, dan sekaligus menegur dan menasihati kami, supaya kami tidak terlena dengan keadaan hidup kami saat ini. Mungkin kami lebih beruntung dari saudara-saudara kami, tetapi masih banyak saudara-saudara kami yang berjuang, yang bergumul,
untuk lepas dari kemiskinan, yang terancam putus kuliah, putus sekolah, yang terancam kematian karena sedang sakit. Tapi firman-Mu malam ini mengingatkan kami untuk peduli kepada mereka. Akan Tuhan memberitahukan rahasia sorgawi. Ketika kami berpikir untuk melakukan sesuatu kepada sesama kami, di saat yang sama Tuhan juga sedang berpikir untuk melakukan sesuatu kepada kami. Ketika kami berusaha membahagiakan orang lain, ternyata kebahagiaan itu ada di dalam diri kami juga. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah anak-anak-Mu ini. Di hadapan Tuhan, perjuangan mereka, pergumulan mereka, jelas hanya Tuhanlah yang boleh menyelesaikan dan menolong mereka. Luputkan mereka, berikanlah jalan keluar kepada mereka, agar mereka dapat mensyukuri anugerah-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan, agar mereka juga kuat untuk melakukan yang baik terhadap sesamanya. Inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian. Pada diriku, dalam hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Ingatlah hariku makin senja, Saudara-saudara, kini saatnya kita menyampaikan ungkapan syukur kita melalui persembahan kita. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan.
silakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, juru selamatku, dengan sukaria Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.